Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Sudah beberapa pekan ya kita tidak bertemu di acara webinar ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita, yaitu webinar kontribusi alumni yang insya Allah materi yang akan disampaikan akan sangat seru sekali ya. Sebelumnya kami beritahukan kepada mahasiswa atau peserta semuanya untuk tetap berada di Zoom sampai akhir acara karena nanti di akhir akan ada link sertifikat gitu ya. Jangan sampai terlewatkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ibu Banan Naidin Nadia MA. Kemudian yang terhormat Ustadz Asep Sofyan Rufdin MAG, yang mana pada sore hari ini menjadi pemateri webinar kita. Teman-teman semuanya sudah mengisi kuis tadi ya di awal ya, yang mana alhamdulillah ada beberapa jawaban yang sudah masuk. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai webinar kita pada sore hari ini, mari kita simak sambutan dari Ketua Prodi kita, Ibu Bana Nailin Najiah, yang bisa disapa Kak Nay, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Qala fil hadis, haddatsana Abu Bakrah, qad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. بعد أن كاد قلبي أن يزيغ إذ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل فارس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى قال لا يفلح القوم ولو أمرأهم امرأة. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Dr. Ujang Mimin Muhaimin MUD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Asep Sofyan Nurdin MAG, alumni kebanggaan kita yang alhamdulillah hari ini dapat hadir untuk berkontribusi dalam acara kontribusi alumni di Prodi IAI Persis Bandung. Dan yang kami hormati Kang Fajar selaku Master of Ceremony. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Izinkan saya untuk sedikit bercerita ya, Pak Asep, Ustadz Asep ya. Jadi dua dalil tadi yang saya sebutin, ya pertama ayat Al-Quran, yang kedua itu dalil hadis, nampaknya itu ada ta'arud atau kontradiksi. Kemarin pada saat praktik profesi mata kuliah, ada kelompok-kelompok yang ketua kelompoknya itu perempuan. Sehingga mereka itu angkat tangan dan bertanya, Ibu, kenapa ini ketua kelompoknya ada perempuannya, kenapa nggak laki-laki aja, katanya. Padahal itu saya nggak sengaja memang menjadikan dia ketua kelompok karena pembagian kelompok itu dibagi oleh internet spin ya. Jadi pakai AI kita tuh ngebaginya gitu. Jadi bukan berdasarkan gender gitu ya. Terus kalau boleh cerita juga, saya merupakan kaprodi pertama perempuan di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semasa dari tahun 94 ya, kampus kita berdiri. Nah, di IAI Persis Bandung sendiri, ketua fakultas, dekan fakultas dakwah itu sudah ada Bu Nunung gitu. Terus juga wakil rektor itu sudah diduduki oleh perempuan, misalnya
seperti Ibu Imas pada pemerintahan yang lalu ya, Ibu Imas, nah, dan segala macam. Hari ini tadi baru saja saya itu mengikuti webinar juga ya, bedah buku mengenai Quranic Gender Writing gitu. Quranic Gender Writing itu apa? Jadi Quranic Gender Writing itu adalah pendekatan yang mengkritik falosentrisme dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi ada adagium at-tafsir muta'athar fatil mufassir. Sebuah penafsiran itu pasti dipengaruhi oleh thaqafah, pengetahuan, budaya, latar belakang dari mufasir tersebut gitu. Nah, apakah nih ya dalam kajian bincang kita kali ini uh, kita dalam konteksnya Dewan Hizbah ya, itu adalah thaqafah genderiyah gitu. Apakah mereka itu dalam apa merumuskan fatwa Dewan Hizbah itu karena mereka itu laki-laki itu yang pertama, yang kedua penelitinya di sini juga Pak Asef Sofyan laki-laki membincang tentang perempuan. Apakah seperti itu? Gitu. Tadi Prof. Nur Afiyah Febriani bilang belum tentu apa namanya produk penafsiran laki-laki tentang perempuan itu hasilnya itu sama. Nah, jadi barangkali metodenya yang sama, maka hasilnya sama. Misalnya kita bisa minta apa ukti-ukti persistri gitu ya untuk menyimpulkan, merumuskan sebuah hukum misalnya tentang kepemimpinan perempuan. Ketika metode yang digunakan itu sama dengan Dewan Hizbah, maka hasil produksi fatwanya juga sama gitu. Jadi belum tentu apa namanya sakofah mufasir itu sakofah genderiyah. Nah, di sini kita itu akan bersama-sama menggali gitu. Ada transformasi apa saja yang terjadi pada penafsiran Dewan Hizbah terkait dengan kepemimpinan perempuan dari tahun berapa nih, Kang? Berapa? 98 Bu. 98 99. sampai tahun 2023. Ini kebetulan yang 2023 ini saya ngikutin banget. Nah, ini juga sebab kenapa saya bisa jadi kaprodi ini karena lahir fatwa yang baru gitu ya. Jadi di sini kita tidak akan berdebat tentang nilai apakah perempuan itu boleh memimpin atau enggak, tapi kita mendalami. Kenapa Dewan Hizbah merumuskan fatwa demikian? Apa metode penafsirannya seperti itu? Saya kira cukup Kang Fajar, insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Sofyan Nurdin ini akan sangat menarik. Teman-teman jangan lupa disiapkan apa namanya alat tulisnya untuk menangkap apa yang beliau sampaikan karena ini sangat berguna untuk bidang penelitian tafsir ya teman-teman, terutama teman-teman yang mengkaji tentang tafsir di Persis. Saya kira cukup. Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng Lina Cika atas sebutannya. Benar sekali ya apa yang dibilang oleh kakak seperti kita ya, bahwasanya setiap webinar yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Prodi IAT itu bisa menjadi inspirasi penelitian ya, bagi teman-teman semuanya, khususnya yang berada di semester-semester baru ya, bahwasanya setiap tema-tema yang ada di webinar ini itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, khususnya tema yang menarik pada sore hari ini. Ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai materi ya, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata atau CV pemateri kita pada sore hari ini. Pemateri kita pada sore hari ini bernama Sep Sofyan Nurdin, MAG, lahir di Bandung, tanggal 8 April tahun 1995. Beliau beralamatkan di Kampung Babakan Desa, ya, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ya, teman, mungkin di sini ada yang dari Cimaung ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya riwayat pendidikan, beliau di riwayat pendidikan beliau yang pertama dari Mualimin PPI 03 Pamengbek, ada teman-teman mungkin di sini ada ya dari PPI 03 Pamengbek.
Kemudian melanjutkan studi S1 di STAI Persis Bandung ya. Dahulu sebelum IAI, kampus kita bernama STAI Persis Bandung tahun 2017 ya. Itu prodinya atau jurusannya IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Aktivitas beliau sekarang itu yang pertama jadi agen kitab Turut. Agen kitab Turut atau kitab kuning ya. Nah, ini teman-teman nih yang sedang mencari kitab-kitab kuning, kitab Turut ya, bisa menghubungi beliau ya. Gitu. Kemudian mengajar dan menjadi anggota pemuda pers. Begitu biodata beliau. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Siapkan alat tulis kita. Mari kita simak materi yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Sofyanuddin MAG. Pada beliau kami persilakan. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Bu Wanan Yelin Haja sebagai Kaprodi Persis Bandung. Ustadz, Ya. suaranya kecil, mohon maaf. Oh, suaranya kecil ya? Betul, Ustadz. Kenapa? Cek. Nah, siap. Suaranya sudah Ya, pas. siap. Suaranya kecil. Yang kami hormati juga Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Pak Dr. Ujang Mimin, yang alhamdulillah sampai saat ini khususnya saya selalu masih berkomunikasi dengan beliau. Yang kami hormati para mahasiswa, juga Kang Fajar sebagai MC di sore hari ini. Alhamdulillah dan saya sangat banyak mengucapkan terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya ceritakan ya barangkali di sini share berkaitan dengan pengalaman penelitian khususnya di pasca sarjana. Ya, yang pertama barangkali ingin disampaikan itu berkaitan dengan materi ini adalah tesis yang materi tentang pemimpin perempuan ini, materi atau naskah yang ditulis pada tesis, maksudnya seperti itu. Pada tesis terakhir di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dan kemudian berbagai masukan, nah tesis ini selesai dan mudah-mudahan jadi khazanah keilmuan bagi kita semua. Mohon izin untuk men-share ya, men-share ini. Nah, maaf. Sebentar. Ada Kang Fajar ya? Siap, ada, Ustadz. Baik. Berkaitan dengan tema besar yang diambil itu berkaitan dengan penafsiran ayat tentang pemimpin perempuan dalam keputusan Sidang Dewan Hizbah tahun 98 sampai 2023 serta implikasinya terhadap hak politik perempuan di Persis. Kemudian analisis metodologi penafsiran Dewan Hizbah dan korelasinya terhadap konsistensi penafsiran Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada keunikan yang secara realita bahwa di Persis khususnya sejak dulu itu sangat keras berkaitan dengan kepemimpinan perempuan sebagaimana yang tadi Ibu Banan sampaikan di awal bahwasanya apalagi seorang ketua gitu ya
apalagi seorang ketua, kapan dan bagaimana sejarahnya di Persia itu belum pernah ada. Nah, oleh karena itu, ketika terakhir, pada sidang terakhir tahun 2023, bahwa di Persis ini ternyata ada keputusan yang unik dalam arti ada pergeseran. Apakah ini dari metodologi atau dari apa? Nah, disinilah saya membuat keputusan untuk ini kayaknya menarik untuk diteliti. Nah, dari perkembangan tersebut, setelah dikaji, pertama barangkali ya, eh, bahwa secara literatur tafsir, khususnya baik klasik maupun kontemporer, bahwa dalam berbagai, nah ini, dalam berbagai literatur tafsir disebutkan bahwa yang pertama, contoh Imam At-Tabari mengatakan bahwa laki-laki itu lebih utama untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bagaimanapun juga makna dari kalimat qawwamuna 'alan nisa itu memiliki arti laki-laki diberikan kelebihan daripada perempuan. Artinya Imam At-Tabari melalui surat An-Nisa ayat 34 ini dia mengatakan bahwa laki-laki itu adalah yang paling utama, yang paling berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Ibnu Katsir juga sama menyampaikan bahwa Ibnu Katsir melalui surat An-Nisa ayat 34 ini mengatakan bahwa laki-laki adalah yang paling berhak menjadi seorang pemimpin, kemudian ditambah bahwa perempuan haram menjadi seorang pemimpin. Nah, dia menambahkan hadis la yufliha qaumun walau amruhum imratun. Nah, ini unik kan? Ini sangat unik. Kenapa unik? Karena Dewan Hizbah atau Persis itu sendiri sangat dekat atau sangat kental literatur tafsirnya dengan Ibnu Katsir. Tapi lagi-lagi kemudian bahwa hasil penafsiran di Persis ini ternyata ada pergeseran. Nah, ini akan sangat menarik. Kemudian yang ketiga, dari sisi kontemporer, Quraish Shihab menyampaikan, di sini contohnya Pak Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa justru perempuan itu memiliki hak yang sama dengan seorang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa, surat An-Nisa ayat 34 itu dalam ayat tersebut tidak pas kiranya kalau misalkan ayat tersebut digeneralisir untuk memaknai pemimpin. Ayat itu hanya berbicara tentang kekeluargaan saja. Itu menurut Pak Quraish Shihab. Kemudian beliau menguatkan bahwa ketika Ratu Balqis itu di dalam Al-Quran diceritakan seperti apa kepemimpinannya, kemudian eh, beliau menyampaikan bahwa ternyata di sana ada peluang seorang perempuan menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat, sebagai pembacaannya untuk kepemimpinan perempuan dalam tafsir itu, saya mengambil tafsir Al-Azhar, Pak Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa laki-laki memiliki banyak kelebihan. Karena itu memang fitrah laki-laki. Wajar saja kalau misalkan Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin, maka jika hati orang yang beriman mendengar ayat-ayat tentang kepemimpinan akan lebih mudah menerima ayat ini dan menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Nah, ini Pak Buya Hamka ini dengan bahasa yang begitu halus, beliau mengarahkan bahwa pemimpin itu ya tentu laki-laki, bukan seorang perempuan. Artinya dari pembacaan tafsir yang saya temukan berkaitan dengan ini sampling ya, dua kontemporer kemudian dua klasik, memang dominan bahwa secara keumuman perempuan itu tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kepemimpinan itu sendiri. Dalam literatur Dewan Hizbah yang saya temukan bahwa yang pertama, makna ulil amri itu apa? Nah, di sini
penafsiran yang dilakukan oleh Kiai Haji Kin Sodikin Allahu Yarham, bahwa imam itu adalah orang yang diikuti oleh orang lain. Artinya seorang imam, kenapa dikatakan imam, pemimpin kenapa dikatakan imam? Karena pemimpin itu diikuti oleh orang lain, diikuti, kemudian ditaati, dituruti gitu. Makanya disebut dengan imam. Kemudian kenapa pemimpin disebut imam juga? Karena seorang pemimpin itu akan menanggung beban untuk mengarahkan, mengayomi, mendidik, dan lain sebagainya. Setelah itu berkaitan dengan ulil amri. Nah, Pak Kiai Haji JJ Zainuddin saat ini sebagai Ketua Umum Persis. Nah, dalam penelitian beliau disampaikan bahwa ulil amri di Indonesia itu bisa direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Artinya tidak menunjuk kepada seorang, tidak personal barangkali. Ini kepada Kementerian Agama. Kalau tidak salah, penelitian ini berkaitan dengan penentuan apa namanya? Penentuan tahun Hijriah kalau tidak salah berkaitan dengan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika kita sebagai anggota Persis misalkan kemudian berbeda pandangan berkaitan dengan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, apakah harus mengikuti ke pemerintahan atau seperti apa? Nah, beliau SAJJ mengatakan bahwa oleh amri di Indonesia itu bisa direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Artinya ketika berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam arti penentuan tanggal Hijriah. Nah, di sini maka kebanyakan di Persis selalu mengikuti kepada pemerintahan untuk apa apa namanya sebagai tafsir dari surat itu ya, surat An-Nisa ayat 59. Dalam kesempatan yang lain juga Ustaz JJ mengatakan bahwa ulil amri di Persatuan Islam adalah ketua umum. Nah, kemudian sidang Dewan Hizbah tahun 98 ini langsung eh, kepada masalah pokok. Tahun 98 ini Dewan Hizbah Persatuan Islam memiliki istinbat hukum bahwa perempuan haram menjadi seorang pemimpin atau presiden. Hal tersebut berlaku ke seluruh level, baik nasional maupun domestik ataupun pimpinan di bawahnya. Sehingga secara jamiah hak politik perempuan pun tidak diberikan peluang. Nah, berdasarkan hasil tahun 98 ini, sedikit pun tidak ada peluang bagi perempuan, kader-kader jamiah, khususnya baik Persisri maupun Pemudi, HIMI gitu ya. Tidak ada peluang sedikit pun bagi mereka untuk mengikuti jejak politik di Indonesia. Dari kesimpulan ini, karena memang jadi presiden tidak boleh, apalagi ya pimpinan di bawahnya pun baik itu wali kota, gubernur, kemudian anggota DPR dan lain sebagainya itu disamaratakan. Nah, di tahun 2023 justru di sini memiliki kelonggaran, yaitu yang pertama haram pada tatanan nasional, tapi kemudian di level pimpinan di bawahnya itu tidak secara mutlak dilarang, tidak secara mutlak diharapkan. Nah, ini analisis penafsiran yang saya temukan dari tahun 98. Yang pertama, kenapa Persis di tahun 98 Dewan Hizbah itu mengharamkan? Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, menggunakan ayat walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak seperti perempuan atau perempuan tidak sama dengan laki-laki. Kemudian diakui juga bahwa ma raaitu min naqisati aqli wa dini adhaba lirubi rajuli al-hazimi min ihdakunna. Perempuan itu kurang akal. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi secara apa namanya secara psikologi kemudian secara mental melalui hadis ini Dewan Hizbah berpendapat bahwa ya memang perempuan itu maksud kurang akal itu lebih mengedepankan emosionalnya gitu. Kemudian berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34, laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, ini
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Sekalipun Pak Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang kekeluargaan, kekeluargaan. Artinya tidak pas kalau misalkan dijadikan landasan sebagai pengharaman perempuan jadi seorang pemimpin. Karena ayat ini berbicara tentang keluargaan, yang artinya di keluarga itu ya tentu seorang laki-laki memberikan nafkah, mengayomi, melindungi, dan lain sebagainya. Adapun untuk kepemimpinan, seharusnya tidak ayat ini, kata Pak Quraisy Shihab. Kemudian Dewan Hizbah ternyata memberikan bantahan bahwa kalau misalkan secara mafhumnya seperti itu berkaitan dengan ayat tersebut disebut sebagai ayat yang berbicara tentang kekeluargaan. Nah, di sini Dewan Hizbah menggunakan kaidah mafhum mukhalafah. Kalau misalkan di dalam urusan keluarga saja tidak boleh, apalagi untuk memegang kekuasaan yang lebih luas. Nah, ini apa mafhum yang diambil oleh Dewan Hizbah berkaitan dengan ayat tersebut. Artinya ada kontradiktif pemahaman, ada kontradiktif penafsiran yang memang terjadi saat itu. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari yang berkaitan dengan tadi yang diambil atau yang disampaikan oleh Ibnu Katsir juga di sini, tidak berjaya suatu kaum dipimpin oleh seorang perempuan. La yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Rawahul Bukhari. Nah, ini apa penafsiran atau landasan-landasan yang digunakan oleh Dewan Hizbah pada tahun 98. Jadi secara gamblang bahwa pada sidang tahun tersebut, apapun alasannya perempuan wayahna tidak dibenarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, karena ini kan hasil sidang tahun 98 itu kalau tidak salah bertahan sampai tahun 2023 kemarin. Belum ada mansuh atau belum ada perubahan sebelum tahun 2023. Hingga pada akhirnya tahun 2024 itu, tahun 2004 kalau tidak salah waktu pemilihan presiden zaman Pak SBY, kalau tidak salah Pak SBY, Bu Megawati. Nah, di sana kebetulan saya juga menemukan naskah apa ya? Naskah yang ditulis oleh Prof. Maman kalau tidak salah. Di sana diceritakan bagaimana dialektika para ulama Dewan Hizbah berkaitan dengan kepemimpinan atau pemilihan presiden tahun 2004. Karena memang salah satu calonnya adalah perempuan. Dan pada saat itu dengan tegas, meskipun tidak di SK-kan seperti tahun 2024 kemarin ya, dengan tegas bahwa mengatakan perempuan itu hukumnya haram menjadi seorang presiden. Maka saat itu diarahkan pemilihan presiden itu kepada calon presiden yang laki-laki saat itu. Jadi apa namanya Bu Mega pada saat itu sebagai calon presiden perempuan satu-satunya kalau tidak salah itu dari secara apa ya namanya secara legal oleh pimpinan pusat Persis tidak direkomendasi. Kemudian di tahun 2006 kalau tidak salah atau 2008 ya, ada juga yang bertanya kepada Dewan Hizbah itu bagaimana memilih presiden yang wakilnya perempuan. Nah, kemudian dijawab bahwa kami tetap berpegang kepada keputusan tahun 98. Artinya ketika seorang wakil presiden, karena suatu saat presiden itu bisa mewakilkan kepada wakilnya. Kalau wakil sudah mewakili presiden, artinya wakil itu akan menjadi pemimpin. Sama Dewan Hizbah juga memutuskan bahwa itu haram hukumnya. Nah, ini analisis-analisis yang memang kami temukan berkaitan dengan penafsiran Dewan Hizbah. Nah, ini ya mafhum muwafaqah yang tadi kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan surat An-Nisa.
di samping tadi berbicara tentang keluarga, An-Nisa ayat 34 itu, ada juga yang mengatakan ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil tentang larangan wanita jadi kepala negara sebab ayat tersebut tidak disampaikan dalam bentuk insya'iyah, hanya sekadar khabariyah. Kemudian Dewan Hizbah menjawab, pendapat ini kiranya tidak dapat diterima karena yang pertama ayat tersebut dianggap khobariyah yang tidak mengandung unsur insaya, berarti di rumah tangga pun laki-laki tidak mesti jadi pemimpin. Sementara Nabi mengatakan bahwa apabila suami sudah taat pada istrinya, maka ia telah menghalalkan dirinya untuk dituruni malapetaka. Kemudian yang kedua, dalam lanjutan ayat tersebut tentang ciri wanita solehat yang taat kepada suami dan menjaga dirinya juga dinyatakan dalam kalimat berita. Nah, apakah ini artinya wanita tidak mesti taat kepada suami atau apakah ia tidak mesti menjaga dirinya dengan alasan kalimatnya khobariyah? Nah, ini dialog-dialog yang terjadi saat penentuan ya, saat pemaknaan atau penafsiran surat An-Nisa ayat 34. Artinya di sini Dewan Hizbah memiliki metodologi yang kuat dari corak fikih kalau tidak salah. Fikih kemudian usul fikih. Jadi karena memang ini basicnya apa? Fatwa ya. Karena kemudian fatwa itu tidak lepas dari fikih, artinya memang sudut pandangnya dari sini gitu. Jadi mau bagaimanapun juga landasannya tetap kepada teks, kemudian pendekatan juga usul fikih, kemudian dalil-dalil sahih dan lain sebagainya. Nah, ini yang unik di tahun 2023. Kalau di tahun 98, kalau apa ya, naskah naskah akademiknya atau makalah tentang perempuan itu Dewan Hizbah tidak mengawali dengan kaidah usul. Kalau di sini al aslu fil muamalati al ibahatu ila ayadullah dalil ala tahrimiha. Nah, uniknya itu dari sistematikanya saja sudah berbeda. Di tahun 98 itu langsung kepada ayat. Kalau di sini diawali dari urusan muamalah itu asalnya mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Artinya dari awal pun ini nampaknya sudah ada mulai apa ya? Ada hal-hal yang memang masuk, pemahaman-pemahaman baru yang masuk. Kemudian disebutkan juga walaisa dzakaru kal unsa. Kemudian disebutkan juga wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Ini surat An-Nisa ayat 124. Nah, kalau misalkan dari sistematika ini dipahami bahwa laki-laki dan perempuan itu sebetulnya memiliki kesempatan atau memiliki apa namanya cara beramal soleh yang sama. Jadi memiliki kesempatan yang sama dalam beramal soleh. Itu dari surat An-Nisa 124. Kemudian di Dewan Hizbah tahun 2023 tetap mengemukakan bahwa yang diharamkan menjadi seorang pemimpin itu 5 alasan yang kuat itu tetap diungkapkan. Berikut juga surat An-Nisa ayat 34 pun ditegaskan lagi gitu ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 228 juga diungkapkan kembali. Nah, ini yang pada akhirnya membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 itu ternyata di Dewan Hizbah pun nampaknya melakukan pendekatan konteks. Kalau di 98 itu murni tekstual. Kalau di sini nampaknya itu konteks. Kenapa? Karena kalimat yang diungkapkan bahwa tidak dipungkiri bahwasanya ada perempuan yang memiliki ilmu terkait dengan kepemimpinan seperti manajemen, kemudian keahlian negosiasi dan lain hal dan lain sebagainya yang lebih baik daripada laki-laki. Bahkan sebagian perempuan tersebut dikenal dengan pemimpin-pemimpin sukses memimpin negerinya. Lalu dimasukkanlah hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, falimam mura'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan seterusnya. Warajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini nampaknya pendekatan yang berbeda. Artinya ada apa ya? Ada pergeseran metodologi atau ada metodologi yang baru yang dimasukkan untuk menginterpretasikan ayat.
Kalau sebelumnya itu murni tekstual, nampaknya ini di tahun 2023 itu konteks. Karena kalau tidak salah, sidang ini lahir dari sebuah persoalan umat yang mereka menanyakan bahwa bagaimana Ustadz hukumnya kalau misalkan seorang perempuan menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi ketua prodi, kemudian menjadi gubernur, wali kota. Dan hingga pada akhirnya tahun 2023 ini bahwa tetap untuk menjadi seorang presiden itu dihukumi haram hukumnya. Adapun untuk pimpinan level di bawahnya itu dibolehkan dengan syarat. Nah, itu syarat-syaratnya kalau tidak salah ada 3. Namun di akhirnya tetap diutamakan seorang laki-laki. Ini ya perbedaannya tahun 98, tahun 2023. Jadi eh, pendekatannya memang yang paling dominan di 2023 itu yang dominan untuk membedakannya itu adalah pada tatanan konteks yang dimasukkan kepada metode penafsiran. Nah, hingga pada akhirnya implikasi penafsiran Dewan Hizbah tahun 98 dan 2023 itu berbeda. Kalau pemilihan presiden tahun 2004, Dewan Hizbah mengambil sikap bahwa pada saat itu Megawati tidak direkom. Nah, kalau 2024 kemarin kita tahu ya bahwasanya banyak sekali rekomendasi-rekomendasi resmi dari pimpinan pusat. Kadar-kadar perempuan yang ada di Jamnya itu secara resmi oleh pimpinan pusat diberikan rekomendasi. Artinya ini memiliki apa ya? Memiliki perbedaan atau perubahan yang sangat signifikan. Dulu itu Taswe di bumi istri mah tak gitu. Kalau hari ini kalau memang ada potensi kenapa tidak? Nah, oleh karena itu ya seperti halnya tadi yang Ibu sampaikan bahwa Ibu kaprodi pertama kali dia Persis. Ya pasti itu masuk akal karena memang dulu di mana sejarahnya perempuan di Persis khususnya memimpin sebuah lembaga, jadi kepala sekolah, jadi kaprodi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sinilah mulai adanya apa tataran konteks yang dimasukkan. Nah, ini metodologi penafsiran Dewan Hizbah. Metodologi penafsiran itu kalau tidak salah manhaj ya, manhaj am, manhaj khos. Ini manhaj amnya itu sama dengan yang lain. Pertama Dewan Hizbah mengutamakan tafsir bil maksur atau menggunakan tafsir bil maksur, kemudian tafsir bil diroyah. Tafsir bil diroyahnya itu pendekatannya banyak dan yang paling kental itu adalah kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Kemudian corak penafsirannya Dewan Hizbah itu identik dengan fikih karena memang Dewan Hizbah lembaga fatwa gitu ya. Tapi kalau tidak salah sempat berdialog dengan Ustadz Amin sebagai salah satu wakil dari anggota Dewan Hizbah bahwa saat ini Dewan Hizbah sedang menyusun tafsir 30 juz. Nah, karena memang tafsirnya belum jadi gitu, naskahnya belum dicetak, jadi belum apa namanya belum kelihatan gitu. Jadi dominannya tafsir yang disusun secara runut 30 juz itu seperti apa, jadi belum ada. Tapi secara apa hukum di sini dari secara literatur apapun hukum yang dikaji oleh Dewan Hizbah tentu dari ayat-ayat Quran. Nah, dilihat dari metodologinya itu sama. Jadi coraknya lebih kepada fikih. Kemudian pendekatannya untuk hari ini pendekatan Dewan Hizbah itu menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Nah, ini manhaj khos Dewan Hizbah. Yang pertama mendahulukan makna zahir Al-Quran daripada takwil dan memilih tafwid dalam hal-hal yang menyangkut masalah i'tiqadiyah. Nah, kalau Dewan Hizbah berkaitan urusan ayat-ayat i'tiqadiyah udah tafwid saja gitu. Jarang menggunakan takwil kecuali dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun bertentangan dengan Bisa akidah. banget. Gimana Bu? Maaf tadi ada yang
hidup mic-nya. Oh Malah ya, dilanjutkan Ustaz. Mohon punten 5 menit lagi Ustaz. siap. Ini sedikit lagi. Kemudian mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali ada qarinah yang mendukung makna majazi. Kemudian yang keempat, apabila ayat Quran bertentangan dengan hadis, kemudian tidak bisa ditemukan jalan untuk menjamak keduanya, maka ayat Al-Quran didahulukan daripada hadis. Nah, ini identik sekali dengan bil ma'thurnya ya berarti. Dan yang kelima, menerima adanya ayat-ayat nasih dalam Al-Quran, tetapi tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansuh. Kemudian yang keenam, menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya penafsiran Ahlul Bait, dan mengambil penafsiran para sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat. Kemudian mengutamakan tafsir bil ma'sur daripada tafsir bil ra'i, dan yang terakhir itu penafsiran Al-Quran lebih mendahulukan mantuk serta menggunakan kaidah usuliyah, lughawiyah, dan kaidah fikhiyah. Jadi kalau di sini dalam penafsiran Al-Quran itu lebih mendahulukan mantuk, kecuali nanti ada korinah-korinah yang memang bisa atau yang menunjukkan pada mafhum-mafhum yang harus digunakan, mafhum mukhalafah, muwafaqah, dan lain sebagainya. Nah, ini manhaj khas Dewan Hizbah dalam penafsiran Al-Quran. Nah, memperhatikan dari penafsiran Dewan Hizbah yang artinya ada korelasi metode ketika sebuah metodologi itu digunakan dengan konsisten, artinya penafsirannya pun akan konsisten. Lalu kemudian ketika metodologi ada perubahan, ada pergantian dan lain sebagainya, maka penafsirannya pun berubah. Itu konsep yang saya temukan dari hasil penelitian ini, karena memang terbukti ketika metodologinya A, penafsirannya A. Kemudian metodologinya berubah kepada B, maka ternyata penafsirannya pun berubah menjadi B. Ini berkaitan dengan konteks-konteks yang dimasukkan oleh Dewan Hizbah saat ini ke dalam sebuah penafsiran. Dan begitu pun juga hasil sidang kemarin, hari Rabu, hari Kamis. Alhamdulillah saya hadir di Sumedang kemarin. Meskipun masalah-masalah yang diungkap itu kalau tidak salah tidak tidak gender, tidak tentang keperempuanan ya, kalau tidak salah kemarin itu ada 11 masalah. Nah, metodologi penafsirannya itu sangat kental dengan konteks untuk hari ini. Jadi bagaimana Dewan Hizbah memandang konteks kemudian dimasukkan ke dalam teks hingga akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan yang berbeda gitu. Jadi mulai dari tahun 2023, kemudian 2024, kemarin bulan Juni, model-model metodologinya itu sekarang mirip-mirip. Nah, entah apa yang menjadi dasar perubahannya, tapi yang saya ketahui bahwa Dewan Hizbah hari ini lebih membuka wawasan atau lebih longgar karena memang implikasinya kepada umat gitu. Nah, ini kesimpulannya penafsiran Dewan Hizbah tentang perempuan. Demikianlah barangkali bisa dibaca saja ya. Untuk level nasional haram, level di bawahnya boleh dengan syarat metodologi penafsiran Dewan Hizbah itu manhaj amnya itu sama dengan yang lain, manhaj khasnya yang tadi. Lalu kemudian eh, kalau kekentalan kontekstualnya itu sangat terlihat. Kemudian implikasinya seperti apa juga sudah bisa diketahui sama-sama. Barangkali demikian Kang Fajar dan Ibu, mohon maaf kiranya apa yang saya sampaikan ini kurang jelas atau tidak seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini bisa memberikan khazanah keilmuan bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa yang hari ini memang sedang menuju akhir-akhir ya, skripsi dan lain sebagainya. Atur nuhun Kang Fajar dan Ibu, mohon maaf sekali lagi. Aku lupa hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rod, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Di penyampaian materi yang sangat
mantap ya, membuka wawasan kita dari bagaimana metodologi penafsiran ya. Karena yang menjadi titik fokus pada webinar pada sore hari ini ya bukan tentang hukum ya, hukum perempuan pemimpin ya, akan tetapi yang diteliti yaitu bagaimana metode penafsirannya ya terhadap ayat-ayat tentang keperempuan. Jadi itu ya, alhamdulillah materi yang sangat bagus, mantap ya. Kemudian yang selanjutnya, sesi yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Saya batasi untuk 2 orang penanya. Silakan boleh eh, raise hand atau angkat tangan atau langsung dihidupkan mic-nya ya. Boleh teman-teman yang ada pertanyaan, yang penasaran, boleh silakan ditanyakan pada materi kita. Apakah sudah ada yang ingin bertanya, Mangga? Jika belum, mungkin ada Sambil tambahan ya. menunggu. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu nih, apa namanya, nalar kritis teman-teman mahasiswa ini terbangun. Ini saya tertarik sekali ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak insight-nya Ustadz Asep Sofyanurdin ya. Tadi kalau misalnya kita mau menggunakan pendekatan Maki Madani, data yang digunakan oleh Dewan Hisbah di tahun 98 sama data yang digunakan oleh Dewan Hisbah di tahun 2023 ini berbeda ya. Ini bagus nih kalau teman-teman mau menjadikan penelitian lanjutan dengan pendekatan Maki Madani. Uniknya nih ya, data yang digunakan oleh Dewan Hisbah di tahun 98 itu adalah ayat yang Madaniyah ya. Sifatnya turunnya di Mekah yang sebetulnya tergantung konteksnya apa. Tapi pendekatannya, uniknya pendekatannya itu tekstual. Kebalikannya di tahun 2023, ayat yang digunakan Dewan Hisbah itu ayat-ayat universal atau yang disebut sebagai am ya, yang biasanya turun di Makkah. Tapi pendekatannya kontekstual ini unik sekali nih. Bisa menjadi penelitian lanjutan. Nih kalau boleh cerita sedikit ya Kang Asep Sofyanuddin, sebelum diputuskan fatwa Dewan Hisbah di tahun 2023, beberapa dosen kita itu ada yang maju sebagai caleg di Partai Bulan Bintang kalau nggak salah. Dan itu gugur gara-gara fatwa di tahun 98. Hingga akhirnya menuntut kebutuhan fatwa di tahun 2023. Karena kalau misalnya secara politis, kalau kita mau jujur, makin ke sini persis itu makin dekat dengan negara. Ya, yang Betul. secara kontekstual itu membutuhkan kader-kader baru yang juga terjun di politik. Nah, secara tidak langsung memaksa perempuan juga ikut maju gitu. Barangkali Ya. itu insight ya buat teman-teman. Boleh nih mengangkat data yang sama dengan Ustadz Asep Sofyanuddin terkait dengan fatwa Dewan Hisbah, tapi pendekatannya berbeda. Kalau tadi pendekatan Dewan Hisbah itu lebih ke fikih, usul fikih, teman-teman bisa menggunakan pendekatan mukhotop, mukhotib, terus pendekatan maki madani dan segala macam. Boleh langsung di sini Kang Fajar ada Alfani Kamil ingin bertanya sudah raise hand, sudah tidak sabar ya. Oke, kepada Kang Alfani Kamil silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz Asep. Yang pertama, dalam analisis Ustadz, apakah perubahan metodologi penafsiran atau istinbat hukum Dewan Hisbah ini menunjukkan suatu kemajuan ataukah justru kemunduran? Kalau misalkan menunjukkan suatu kemajuan, eh, apa sih tanda-tandanya itu apa gitu? Eh, Karena kan ini jadi apa ya, satu sisi jadi dua mata pisau yang saling berlawanan gitu. Satu sisi menunjukkan mungkin eh, dalam tanda kutip modernisasi Dewan Hisbah gitu. Tapi sisi lain itu justru kalau ditinjau dari tadi fatwa-fatwa di eh, pra, tahun 2000-an itu justru menunjukkan fatwa yang atau penafsiran yang cenderung apa ya, ekstrim lah gitu. eh itu satu lagi tuh apa ya tadi, eh
Oh ya, itu dulu aja sih. Lupa lagi sih. Iya. Terima kasih, Ustaz. Boleh langsung dijawab ya, Kak Asep, Mangga. Oh, langsung saja siap. Hatur nuhun, Kang, atas pertanyaannya barangkali. Apakah perubahan metodologi di Dewan Hisba ini bertanda kemajuan atau kemunduran? Mengingat bagaimana para ulama di DH itu sangat kental dengan apanya keilmuannya barangkali atau sangat kental dengan kesepuhannya karena memang sosok guru di tahun 98 dari tahun 80 98 sampai 2005 itu eh, apa namanya sangat kental dengan sosok guru barangkali. Jadi sosok figuritasnya itu kuat sebagaimana kita tahu Kahaya Abdurrahman dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik bagi dari Akang yang barusan sampaikan. Apakah ini kemajuan atau kemunduran? Tentu yang saya dapat cerna dari hasil penelitian ini adalah bahwa yang pertama, tafsir itu dinamis. Tafsir dinamis, bahwa kemudian yang mutlak itu adalah ayat Quran. Lalu kemudian bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Dewan Hizbah? Ya tentu mau tidak mau al-hukmu yadurru ma'illah. Ketika ada sebuah kebutuhan, lalu kemudian digali kembali, ditafsirkan kembali, dan ternyata ada perubahan, khususnya ini berkaitan dengan kepemimpinan ya, tentang perempuan. Dan harus ketika diakui bahwa secara fakta perempuan itu tidak dilarang, kemudian yang kedua secara fakta dalil-dalil itu tidak ada dalil yang sharih yang melarang. Adapun yang riwayat Imam Bukhari la yufliha qaumun walau amruhum imratan itu juga hadisnya hanya sebagai khobariyah. Nampaknya di sini Dewan Hizbah perlu berbesar hati ketika fatwa yang dilahirkan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya dikatakan mundur tidak juga, kalaupun dikatakan maju, ini mungkin ada kemajuan. Karena memang mau tidak mau ya yang namanya semakin zaman semakin berkembang pendekatan konteks, kemudian nanti pendekatan-pendekatan saintifik dan lain sebagainya itu hari ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kita mau mengetahui AI dan lain sebagainya, karena itu semua tidak bisa dilepaskan dari ayat Quran. Artinya, menurut saya secara pribadi, Dewan Hizbah hari ini memiliki perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Itu barangkali ya. Jadi tidak apa namanya. Jadi sudah tidak menggunakan lagi sentimen gitu. Jadi tengah guna naonnya rasa meureun dina penafsiran termasuk dalam sidang-sidang fatwa yang terakhir yang kekiniannya seperti itu. Jadi banyak konteks-konteks yang hari ini dimasukkan dan dipertimbangkan untuk memutuskan sebuah fatwa atau untuk melakukan penafsiran. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Iya. Terima kasih jawabannya, Ustaz Asep. Bisa ditanggapi Ibu boleh untuk diluruskan. Mangga, Oh Kak Nay, iya, boleh. ini kemarin kalau nggak salah nih kan karena Kang Fajar juga hadir, Ustadz Asep juga hadir ya di apa namanya sidang Dewan Hizbah kemarin itu sempat ngobrolin tentang atau diskusi tentang hukum sholat Jumat bagi perempuan. Ya, Ada betul. gender satu, itu juga agak lumayan agak ini ya, agak hot gitu ya. Ya, Bagaimana betul. apa antara imah kita itu berdiskusi mengenai apa hukum sholat Jumat bagi perempuan. So far saya sependapat ya dengan Kang Asep Sofyan Nurdin gitu. Jadi memang ciri dari kelompok modernis itu menjawab ya tantangan dari apa namanya dari yang ada di masyarakat. Berbeda dengan yang klasik itu memang mereka cenderung apa yang ada terdahulu ya terdahulu gitu. So far saya sependapat dengan apa Asep gitu. Terima kasih. Ya, itu nuhun, Bu. Dan yang unik Bu ya, kalau misalkan disinggung tadi berkaitan dengan sidang DH kemarin, hukum Jumatan bagi perempuan itu kenapa saya katakan unik ternyata ternyata ditangguhkan, Bu. Artinya
artinya ini menjadi sebuah apa namanya temuan baru mungkin di para ulama Dewan Hizbah. Kalau dulu kan perempuan saklek tidak ya tidak. Kenapa sesederhana itu untuk di sidang terakhir ternyata ditangguhkan sampai saat ini jadi belum ada jawabannya Bu. Itu yang kemarin. Artinya kan ini ada apa namanya pergeseran metodologi yang ternyata secara konteks memang harus dijawab. Betul Bu, saya sepakat satu nuhun. Ya, Mangga salajengna Fajar. ya. Oke, terima kasih Ustaz Asep ya. Dan saya juga mendapatkan berita terbaru ya teman-teman. 3 hari yang lalu nih kan dari bukan dari Francis ya dari Salafi juga itu sudah mulai membolehkan perempuan memimpin di instansi pemerintah kalau bisa diwakili oleh eh, Salafi bisa diwakili oleh apa Dewan Perhimpunan Al Irsad. Kirakan ya kalau ada yang mau meneliti. Oh iya, ini di kolom chat ada tambahan lagi dari Kang Alfani. Dalam penelitian Ustadz, selain terbuka pada konteks, apakah Dewan Hizbah terbuka juga dengan hermeneutika? Mengingat di ormas lain ada yang mengharamkannya. Enggak di yang sekarang. Atur nuhun Kang Alfani. Berkaitan dengan hermeneutika ini kan eh, seingat saya ya berkaitan dengan hermeneutika di khususnya di Persis atau di Dewan Hizbah. Secara tertulis memang apa namanya Dewan Hizbah tidak atau belum secara saklek menggunakan atau melakukannya. Tapi secara tersirat kalau kita perhatikan ya hermeneutika di Dewan Hizbah mulai masuk dalam artian tidak secara gamblang. Kan tetapi bagaimanapun juga penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Dewan Hizbah khususnya sudah sangat terbuka untuk hari ini. Jadi begitupun juga dengan hermeneutika mungkin. Tapi tetap meskipun demikian hermeneutika yang atau apa penafsiran yang dilakukan oleh DH dan Dewan Hizbah kembali ke awal tadi manhaj khosnya atau manhaj am dan khosnya. Patokannya ke sana. Jadi Dewan Hizbah itu kalau misalkan secara gamblang terbuka itu belum terlihat dan belum ada secara tertulis misalkan gitu ya karena memang secara khusus buku ilmu tafsir karya Dewan Hizbah belum ada. Tapi kalau dari secara tersirat ternyata sudah dilakukan sedikit demi sedikit. Gitu panginten anu kapendak mah. Fajar oge kata Wisna langkung uningan. Enggak turnuhun. Ibu enggak. Ya, baik itu ya jawaban dari pertanyaan. Mungkin satu lagi pertanyaan secara langsung ya. Ada oh ini ada yang raise hand dari saudari Ami. Ya, enggak boleh langsung di mic-nya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya ini? Terdengar jelas ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi. Mau izin bertanya, Ustaz. Eh, kan pada kan pada penafsiran Dewan Hizbah tahun 2023, akhirnya kan membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dengan alasan salah satunya adalah jika perempuan tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dari laki-laki seperti itu. Nah, maka pertanyaannya mungkin ini tadi gak tahu kelewat atau gimana ya, ingin menambah pemahaman. Nah, terus di surat Ali Imran ayat 36 di sana kan dikatakan walaisa zakaru kal unsa dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Nah, di sini tuh ada perbedaan bahwa eh, apa ya perempuan itu katanya lebih emosional kayak gitu. Jadi mungkin dalam hal membuat keputusan juga bisa dipengaruhi oleh sisi emosionalnya. Nah, apakah Dewan Hizbah juga mempertimbangkan dalam hal ini juga gitu? Mungkin sekian yang ingin saya tanyakan.
Baik, terima kasih pertanyaan. Mangga, Ustaz Asep. Ya, hatur nuhun. Iya, betul. Di tahun 98 itu memang ada surat apa Ali Imran ayat 36 ini dikemukakan. Nah, di tahun 2023 juga ini sama diungkapkan kembali karena untuk menunjukkan barangkali untuk apa namanya sebagai dasar atau sebagai landasan ya, landasan secara emosional dan lain sebagainya itu memang tetap dipertimbangkan. Nah, akan tetapi disinilah uniknya ya, uniknya di sini apakah para ulama tidak membaca ya? Tentu membaca hasil fatwa tersebut. Kemudian apakah mereka tidak tahu ya? Tentu tahu. Tapi disinilah uniknya Dewan Hizbah hari ini. Lagi-lagi tadi untuk menjawab tantangan pendekatan konteksnya itu lebih melekat. Jadi tetap tetap ke sana. Kalau pandangan saya ya, jawaban saya terkait pertanyaan tersebut. Karena di sini juga disampaikan bahwa mau tidak mau, nah itu bahasanya. Mau tidak mau atau tidak dipungkiri bahwa hari ini banyak perempuan yang secara ilmu manajemen lebih memiliki keunggulan daripada laki-laki. Artinya untuk apa pertimbangan dari tahun 2023 ini tetap merujuk kepada kontekstualnya gitu barangkali secara sederhana dijawab. Apunten bilih sir kakirangan. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Sami-sami. Bu Banan barangkali ada tambahan? Kalau saya izin menambahkan itu ya, jadi walaysa dzakaru kal unsa. Kalau dari perspektif Bukhotib itu bukan firman Allah dalam tanda kutip ya. Itu yang ngomong adalah Hannah Ummu Maryam. Jadi ceritanya Hmm. Hannah itu pengen banget punya anak gitu ya. Jadi dulu uh, istri Imron itu pengen banget hamil, lama banget gak punya anak, sampai bernazar kalau misalnya aku punya anak gitu, akan aku menjadikan khadim Baitul Maqdis. Gitu. Nah, pokoknya harus laki-laki biar bisa mengabdi di Baitul Maqdis, gitu katanya. Hana yang ngomong gitu ya. Tiba-tiba ketika lahir, lah kok dilalah perempuan. Terus dia tidak menerima takdir Allah bahwasannya yang lahir itu anak perempuan. Sampai dia bilang, "Walaysa dzakaru kal unsa." Soalnya laki-laki sama perempuan tuh beda. Perempuan tuh nggak bisa jadi khadim Baitul Maqdis. Karena pada saat itu memang tidak wajar perempuan menjadi marbot gitu barat katanya. Tidak bisa menjadi khadim gitu. Itu perkataan Hana. Allah menjawab, "Wallahu a'lamu bima wadu'at." Allah lebih tahu apa yang kamu lahirkan, siapa yang kamu lahirkan. Ini perempuan luar biasa, Maryam, gitu ya. Bahkan satu-satunya perempuan yang nama identitasnya disebutkan dalam Al-Quran. Ini kalau boleh saya menambah secara konteks ya. Mungkin kalau dari perspektif fikih ya, aspek-aspek historis ya, pendalaman ini tidak terlalu tersentuh. Jadi biarkan kami orang IAT yang menjelaskan kembali ayat ini. Terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu. Dan ini juga menjadi penegasan bagi kita ya, seorang mahasiswa IAT, bahwa salah satu dari antara eh, lulusan dari mahasiswa IAT ialah mufasir Al-Quran. Ya, saya bisa menjelaskan pada mungkin masyarakat ada ayat-ayat yang mungkin jadi prode permasalahan. Gitu ya. Kemudian ini ada sahut terakhir ya dari Masya Allah ada Ustadz Dede, Ketua Prodi Ilmu Hadis di IAI Persis Bandung. Ada pertanyaan dari beliau, apa rekomendasi Ustadz Asep sebagai peneliti untuk penguatan metodologi tafsir Persis dalam merespon isu-isu gender ke depan? Mangga, Ustadz Asep. Hatur nuhun Ustaz Dede. Dede sehat. Aduh lami teu sehat rahim. Eh barangkali ini rekomendasi secara pribadi barangkali ya. Apa yang harus dilakukan terutama untuk kader-kader Persis atau
terutama untuk apa tafsir di Persis. Yang pertama barangkali rekomendasi yang belum ada sampai saat ini, yang pertama adalah bahwa Persis hari ini harus sudah saatnya lebih terbuka dari sisi metodologi tafsir. Karena mau tidak mau kita akan berhadapan dengan realitas yang tidak bisa dihindari. Contoh, bagaimana para orang-orang orientalis, mereka sangat aktif, sangat intens berkomunikasi dengan Al-Quran untuk apa namanya? Untuk menggali atau untuk membongkar ya, untuk merekonstruksi Al-Quran. Artinya di Persis itu sendiri harus berani menghadapi mereka semua gitu. Dalam arti harus harus terbuka. Terutama yang belum ada sampai saat ini adalah eh, metode tafsir khusus yang dikeluarkan oleh Persis itu belum ada. Mulai dari klasik sampai kontemporernya itu. Kalau klasik mungkin akan sama dengan ini buku yang ditulis oleh Dewan Hizbah yaitu di Turukul Istinbat. Mungkin akan sama, tapi untuk kontemporernya dari Persis itu sendiri belum ada. Nah, artinya barangkali kita sebagai kader-kader Persis yang kuliah di AI Persis Bandung khususnya ini bisa kemudian merumuskan sebuah metodologi tafsir kontemporer melalui pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat kontemporer. Barangkali seperti itu untuk apa eh, Ustaz Dede, mohon maaf dan mohon izin kurang lebihnya demikian. Hatur nuhun. Ibu barangkali ditambahkan Ibu. Hatur nuhun. Kalau dari perspektif saya, apa namanya, sebetulnya sudah mulai ya, kalau misalnya organisasi-organisasi Persis itu dalam taswir, terutama HIMI Persis, itu udah mulai merambah ke pendekatan-pendekatan gender gitu. Sebetulnya bukan dalam rangka ideologisasi atau doktrinisasi ya, tapi taswir itu yang paling penting. Ini misalnya merujuk kepada pertanyaan Ivan, ya, siapa nih? Alfani Kamil, sorry. Alfani Kamil. Apakah Dewan Hizbah itu setuju atau tidak dengan hermeneutika? Ketika kita itu taswirnya itu jelas gitu, kita tidak bisa apa namanya menghukumi hermeneutika itu benar atau salah, karena hermeneutika itu apa banyak gitu, banyak dan cara kerjanya berbeda-beda. Itulah pentingnya taswir gitu. Ada sebuah adagium yang sangat populer ya, Anas a'da'u bima jahilu. Manusia umumnya itu memusuhi apa-apa yang mereka itu tidak ketahui. Kalau dari saya pribadi, mendorong untuk melakukan taswir dalam pendekatan-pendekatan berbasis gender gitu ya. Jadi bukan untuk doktrinisasi, tapi mengenal bagaimana cara kerjanya dan apakah implementatif apabila digunakan untuk mendekati teks-teks ayat suci ataupun hadis. Misalnya nih, kebetulan calon dokter kita, Pak Dr. Kamarudin Soleh ini sedang membuat penelitian tentang gender juga nih ya. Hadis tentang Khuliqat min Dila nih ya, Alhamdulillah. Seperti itu so far. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wana tambahannya. Dan sekarang teman-teman semuanya, oh ya, sebelum kita foto bareng, ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada Ustadz Asep Sofyanuddin yang alhamdulillah dapat meluangkan waktunya berkenan untuk menjadi pemateri pada webinar kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Asep Sofyanuddin MAG atas partisipasinya sebagai pembicara dalam acara webinar analisis metodologi tafsir Dewan Hizbah Persis tentang pemimpin perempuan tahun 1998 sampai 2023 pada tanggal 19 Juli 2025. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri acara webinar pada sore hari ini, mari kita semuanya untuk on cam, mengaktifkan kameranya. Nanti kita akan foto bareng, kemudian di screenshot ya, nanti akan menjadi bukti
bahwasanya teman-teman mengikuti acara webinar sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link sertifikat. Nah, ini ya, jangan sampai nanti ketika akan dekat-dekat ujian komprehensif ya, lupa untuk mengisi link webinar. Nah, jangan sampai ya. Linknya sudah ada di kolom chat ya. Nanti bisa teman-teman isi gitu. Nanti sertifikatnya akan masuk ke email teman-teman masing-masing ya. Saya tunggu sampai 5 detik teman-teman untuk segera mengaktifkan kamera ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapkan pose terbaiknya teman-teman ya. Saya hitung sampai IAT, 3. IAT. Nah, gaya IAT dulu. Seperti ini ya. Seperti tatakan Al-Quran. Nah, gitu. Siapa? Di pose tangannya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Boleh dengan gaya yang lain? Gaya bebas senyum boleh ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas boleh. Satu lagi gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, khususnya kepada Ibu Bana Nenggai Najiha yang sudah hadir. Kemudian pemateri kita pada sore hari ini, Ustadz Asep Sofyan Nurdin, yang berkenan hadir pada webinar sore hari ini, dan juga teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih yang banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara webinar sore hari ini. Ya, mudah-mudahan Prodi IAT kita doakan untuk terus membuat program-program webinar yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan oh ya, terakhir jangan lupa untuk mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat. Jadi gitu ya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Kami akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi